Pemirsa, ada saja kejadian unik di media sosial. Kali ini seorang pria mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga membuat memar di bagian kepala dan tangannya. Ya, oke, dengar beritanya agak bingung juga ya, siapa yang mesti disalahkan duluan. Di satu sisi kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Ada fenomena atau ada satu penyebab yang membuat memang si sang istri itu jadi marah juga karena merasa dikhianati, merasa diselingkuhi. Mungkin pada saat itu reaksi otomatisnya adalah marah dan memukul, tapi sangat disayangkan juga karena dalam rumah tangga gitu permasalahan apapun sebaiknya jangan diselesaikan dengan kekerasan gitu, apalagi ini menggunakan benda tumpul ya, bisa berakibatnya fatal, bisa mengakibatkan pendarahan dan meninggal. Jadi menurutku keduanya sama-sama salah dan kejadian ini sangat disayangkan, baik suaminya yang selingkuh tidak memikirkan kondisi istri maupun dari istrinya sendiri yang tidak bisa mengontrol emosi. Uniknya, pada saat melaporkan istrinya kepada pihak kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan, pria itu mengaku menjadi korban KDRT istrinya lantaran ia ketahuan selingkuh. Warganet yang mendengar hal itu langsung mengomentarinya secara beragam. Ya sebetulnya dari kalau kita ngomongin dari POV cowoknya ya, point of view cowoknya ya sah-sah aja karena dia juga mungkin merasa terancam, merasa dirugikan dengan dipukul seperti itu. Tapi ya yang mungkin kita juga harus lihat dari kedua belah sisinya juga, kita lihat dari perasaan istrinya dan kita juga lihat dari perasaan suaminya gitu. Ya suaminya juga sebetulnya harus bisa berempati juga dengan kondisi istrinya. Bagaimana kalau misalnya kondisi serupa dibalikkan, suaminya yang diselingkuhi, apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dilakukan kepada istrinya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cara terbaik gitu. Pasangan Luna Maya dan Maxi Bautier semakin mesra, keduanya juga sudah saling dekat satu dengan lainnya. Setidaknya keluarga Luna terlihat menerima Maxim dengan baik ketika Maxim datang ke Bali, bertepatan dengan ulang tahun Luna yang ke-40 beberapa waktu lalu. Sudah dilihat kan videonya, udah di situ aja. Keluarga Maxim sekarang katanya jadi sosok andalan di keluarga Maxim. Enggak lah, enggak ada. Tetap andalan di keluarganya Maxim adalah Maxim. Saya juga disayang di keluarganya Ayu Dewi. Saya juga disayang di keluarganya teman-teman saya. Ya kalau cocok, kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang. Sebelumnya Luna Maya diketahui telah membeli rumah baru, rumah yang digadang-gadang akan ditempatinya ketika telah resmi berumah tangga. Itu sebabnya banyak yang menduga jika Luna sengaja membeli rumah bareng dengan Maxim. Benarkah demikian? Serah terima akhirnya jodoh aku. Mudah-mudahan ini menjadi hunian yang bermanfaat dan hokinya tambah. Amin. Cocok. Semua selamat bergabung menjadi keluarga besar Dance. Semoga makin bahagia dan sukses. Amin. Thank you. Nah, saya tanda tangan di mana nih, Mbak? Di sini ya. Iya. Oke. Ya. Rumah keberapa nih? Ini rumah ketiga. Bukan hanya menerima, ayah Maxim pun terlihat dekat dengan Luna Maya. Bahkan dalam satu kesempatan, Petri sengaja memasak menu andalan keluarga. Luna Maya merasa bahagia pulang dari olahraga, berlelah-lelah ternyata sampai di rumah makanan sudah siap. Bukan hanya itu, ayah Maxim menyiapkan makanan di piring dengan cara plating dan cantik. Kedekatan Luna Maya dengan ayah Maxim menyiratkan jika hubungan cinta Luna dan Maxim sudah mendapat restu. Jika demikian, Luna dan Maxim sudah resmi menerima restu dari kedua keluarga besar mereka. Tak heran jika warganet serta penggemar keduanya menanti hari bahagia Luna Maxim di pelaminan. Jadi harus benar-benar tahu orangnya. Gitu. Jadi nggak bisa tuh gara-gara umurnya udah segini terus ya udah buru-buru aja kawin biar menyenangkan banyak orang yang berumah tangga kan gitu. Teuku Ryan menghadiri sidang perceraiannya dengan Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin siang kemarin. Sementara sidang yang beragendakan penyampaian hasil mediasi ini tidak dihadiri oleh Ria Ricis. Pihak Teuku Ryan yang ditemui mengungkapkan jika sidang kedua ini juga gagal. Saya sampaikan dan tim hukum bahwa Rian sangat concern dengan proses peradilan ini.
Makanya dia datang lebih awal dan menunjukkan etikat baik dan kesungguhannya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Persoalan Ria tidak datang itu soal lain, dan itu juga tidak diwajibkan untuk datang. Dan hari ini adalah agendanya menerima hasil mediasi pada 2 pekan yang lalu, dan itu sudah disampaikan kepada majelis. Tentunya ini masih berproses terus. Apa-apa yang terjadi di ruang sidang, kami tim hukum dan tim hukumnya Ria sudah sepakat tidak akan disampaikan secara detail kepada teman-teman sekalian. Tetapi yang perlu kalian tahu, bahwasanya masih ada, dan kita juga meminta kepada tim hukum dari Ria, kepada majelis pun juga untuk melihat bahwasanya secara secara normatif memang gugatan itu perlu diperbaiki. Dan itu akan dilakukan oleh tim hukum dari Ria. Untuk diperjelas saja bahwasanya apa yang menjadi dasar. Sebenarnya itu sudah tersampaikan di sidang pertama sebenarnya. Dan yang menyampaikan langsung ya prinsipal kami, klien kami tentunya sudah disampaikan. Cuman tadi dari majelis meminta untuk supaya tertulis. Usai mengikuti proses persidangan, Rian yang ditemui memilih tak banyak bicara. Namun ketika disinggung soal ketidakhadiran istrinya, Rian mengaku tak kecewa sambil buru-buru menuju mobilnya. Rian, Doanya. Rian, hadiah sepatunya seperti apa Rian? Tanggapan Rian? Permisi, salam. Rian, momen puasa gimana? Sedih banget ya. harus bahagia. Semua perempuan harus bahagia. Kayak jawab aja kayak iya. Jawab aja dikit aja. Jawab aja sambil Emang mau rujuk lagi kayak itu. Karicis berarti masih ada harapan dong Karicis. Masih ada harapan dong Karicis kembali nih. Sebagaimana kita ketahui, sidang cerai Teuku Rian dan Ria Ricis untuk pertama kali digelar pada 19 Februari 2024 lalu. Setelah dikandung Okky Setiana Dewi itu melayangkan surat gugat cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024. Sayangnya pada sidang kali ini, kedua belah pihak enggan mengungkapkan soal kelanjutan dari keinginan Rian yang tetap mempertahankan rumah tangganya. Sebab itulah, menurut pihak Teuku Rian menaruh harap jika kejelasannya akan ditemukan pada sidang lanjutan yang akan digelar pada 7 Maret 2024. Tidak berhasil. Oke, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan masih panjang ya, dan selalu di dalam ruang sidang majelis menanyakan gimana Pak Dedi, gimana Pak Hendra, gimana Pak Iran, gimana teman-teman hukum, apakah ada perkembangan, ada apa-apa segala macam ya, ke arah situ. Di lain tempat, nama Vicky Prasetyo kembali jadi sorotan dan kembali terseret permasalahan hukum, yakni kasus dugaan penipuan senilai 1,8 miliar. Diketahui pada Sabtu 2 Maret 2024, Vicky dilaporkan oleh seorang kontraktor bernama Om Raif Manurung terkait dugaan penipuan proyek. Diketahui awal mula terjadi dugaan kasus penipuan proyek, Vicky dan pelapor melakukan kesepakatan kerjasama pengerjaan pembuatan 2 unit lapangan mini soccer dan 1 unit konstruksi jalan beton yang berada di daerah Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Namun dalam prosesnya, setelah proyek kampung kurang lebih 50%, Vicky dikabarkan tidak membayar. Terkait laporan yang sudah dilayangkan, Vicky didampingi kuasa hukumnya buka suara. Lantas benarkah Vicky tidak menjalani kesepakatan yang sudah dibuat dan belum membayar 1% pun kepada pihak kontraktor alias pelapor? Kawan saya, klien saya yang belakangan ini di pemberitaan banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini
Mas Vicky dan rekan-rekan langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu loh. Sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh. Seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu. Kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama. Saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya, tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin gitu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Kalau untuk termin itu tidak disebutkan, tapi secara lisan waktu kita pertemuan di awal di Bekasi, di Gladiator Bekasi, beliau menyampaikan ke saya, nanti di tengah jalan paling di bulan Oktober saya turunkan dana, Pak. Termin perkiraan pekerjaan itu 30 sampai di 50%. Itu tidak ada, karena kita percaya sama beliau kan itu, Mbak. Itu doang. Nah, berharap kami itu yang kami pegang. Manusia kan dipegang omongannya. Itu yang berharap, apalagi manusia itu seorang yang sangat bijak. Saya pikir Pak Vicky orang bijak. Itu omongan itu harus dipegang. Kita nggak mau, karena omongan saya pun saya buktikan, saya jalankan dulu sampai hampir 50%. Itu saya buktikan gitu. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Nih, sebelum kami bekerja kan ada Pak Vicky nyampaikan, Pak kasih dong RAB. Dan waktu itu dia minta pemaparan seperti apa Bapak mau kerjakan, dan tolong kasihkan RAB. Akhirnya kami paparkan sistem dan metode yang kami harus lakukan untuk pembuatan mini soccer itu. Akhirnya setuju dan kami lampirkan RAB-nya, saya kirim seperti ini. Dan kita pertanyakan waktu itu, bila mana ini bermasalah siapa yang tanggung jawab? Mbak Nabela bilang, saya tanggung jawab karena saya yang mengusulkan itu. Nah, karena dia pengen merubah yang tadi sistem model gravel jadi di sistem pengecoran yang mungkin tadi disampaikan beliau itu. Akhirnya tetap saya laksanakan. Bila mana terjadi nanti bermasalah, siapa tanggung jawab? Katanya dia tanggung jawab. Gitu. Diketahui proyek tersebut berjalan sejak 12 September 2023 lalu. Kabarnya pihak kontraktor sempat menghubungi Vicky dalam updata ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun pihak Vicky tak ada respon yang konkret. Kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya entar. Gini. Nah, ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelasin. Baca apa? Kasbon ya. Kasbon. Iya, kan namanya dia ngerjain kita. Walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain. Ya namanya kasbon, ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Ya itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Dari Opnam itu disepakati dan ditandatangani tim teknis. Kemudian dibuatkanlah invoice oleh klien kami yang disampaikan langsung melalui tim teknis PT Gladiator, yang kemudian disampaikan langsung kepada saudara Vicky Prasetyo. Kemudian saudara Vicky Prasetyo berjanji akan membayar. Ini bahwa dari tanggal 5 Desember klien kami mengkonfirmasi saudara Vicky dan menyebutkan invoice sudah masuk. Kemudian dijawab oleh saudara Vicky, Pak koordinasi sama Bella ya. Maksud Bella itu adalah adik kandung daripada Vicky Prasetyo yang menjabat sebagai GM di tempat itu. Gitu kan. Insya Allah hari ini paling telat
besok ya Pak. Gitu. Sampai dengan hari ini janji dari Saudara Piki Prasetyo untuk membayar progres pekerjaan itu belum pernah dilakukan dan belum pernah dibayarkan. Gitu loh. Dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh. Baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun ya kita harus lihat nilainya apa. Kalau menurut saya ini isi dari poin 3 ini bias. Karena pertama dia sebutkan apabila setelah terlaksananya. Kita mulai pekerjaan kan terlaksana nih. Selesai atau tidak kan sudah mulai terlaksana. Tidak ada di dalam poin ini juga yang menyebutkan bahwa baru selesai ketika selesainya pekerjaan baru dibayarkan. Setelah ya kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan penyusunan internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya. Udah tergenang, ini hari ini ya, hari ini. Poin di dalam poin 3 ini tidak menerangkan apa yang dikatakan tadi. Kan? Kalau Saudara Piki mengatakan dia berbahasa seperti itu, ini kan dia yang buat. Saya nambah bertanda tanya sih, ada apa dengan pembuatan kalau dengan bahasa seperti itu? Ya, status Vicky saat ini adalah sebagai telapor kasus dugaan penipuan. Pihak kontraktor alias pelapor merasa menanggung rugi lantaran uang tak cair, sementara para pekerja butuh bayaran dan pihak kontraktor terpaksa menjual mobil miliknya. Lantas apa tanggapan Vicky terkait hal tersebut? Kalau mendengar berita harus ada faktanya. Nah ini tidak ada kewajiban untuk membayar termin. Tidak ada. Setelah selesai. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, mungkin karena kehabisan, karena mungkin pinjem uang siapa, saya nggak tahu lah. Itu internalnya mereka kan. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang ketemu penipuan kita, tidak ada ya? Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, ini dia mau mengerjakan, oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Kok lapangan belum jadi, tiba-tiba saya harus ditagih, bahkan dibilang penipuan, gitu dong teman-teman, maaf ya izin objektif ya gitu loh. Selanjutnya, apa langkah hukum yang akan ditempuh Vicky terkait dirinya yang dilaporkan kasus dugaan penipuan dan terancam akan kembali masuk bui untuk ke-6 kalinya apabila terbukti bersalah? Dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana, tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah laporan ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Harusnya ini didiskusikan gitu loh, bukannya tiba-tiba jadi laporan baru saya disomasi gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung, jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol gitu loh. Nah maksud saya juga nggak mempradugakan atau apapun ya. Maksudnya sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri.
Pemirsa, 2 pelaku jambret terhadap pengendara mobil di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan viral di media sosial berhasil ditangkap tim Buser Polsek Kelapa Gading. Bawa. Aduh. Polisi berhasil melumpuhkan kedua pelaku karena sempat memberikan perlawanan dan berupaya kabur. Alhasil timah panas bersarang di kaki pelaku. Usai dilumpuhkan petugas, pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi mengeluarkan timah panas yang bersarang di kaki pelaku. Sebelumnya, kedua pelaku beraksi dengan mengendarai sepeda motor. Satu pelaku berada di motornya yang berada di jalur busway, sementara satu pelaku lainnya bertugas menjamret pengendara mobil yang terjebak kemacetan lalu lintas. Aksi mereka terekam kamera pengemudi mobil lainnya yang berada di belakang mobil korban. Beralih ke kasus hukum lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali berhasil melakukan pengembangan dari penangkapan sebelumnya dengan menangkap pengedar narkotika jenis sabu yang lagi santai di kamar hotel di Kabupaten Serdang Badagai. Tak disangka dengan sukarela bandar sabu tersebut menyerahkan stok sabunya yang belum sempat diedarkan kepada polisi. Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus pengedar narkotika sabu inisial MAP. Kini Satres Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap pemasok barang haram tersebut, yakni SI, warga desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui SI sedang bersembunyi di kamar hotel. Mendapat informasi, petugas langsung menggerebek SI yang sedang santai beristirahat di hotel. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan 1 gram paket sabu. Kepada polisi dengan jujur, SI mengaku masih menyimpan stok sabu yang belum terjual ditanam di tanah tepat di belakang rumahnya. Atas petunjuk Tarno, petugas berhasil menemukan 2 paket besar sabu dengan berat bruto 100 gram. Nah, alhamdulillah ada kabar baik nih. Seorang pengedar sabu yang sudah beberapa lama jadi buronan dan akhirnya sekarang dia menyerahkan diri dan menyerahkan semua barang-barang sabunya itu, barang-barang narkoba itu ke Polres Batubara, Sumatera Utara. Contoh juga nih buat para pengedar-pengedar sabu atau pengedar-pengedar narkoba, janganlah kalian menjadi pengedar narkoba, ya. Itu sangat merugikan buat bangsa kita, buat generasi muda kita, buat generasi yang lain juga bahaya, ya. Jadilah yang baik, ya. Ya, semoga aja dengan kejadian ini menjadi contoh buat pengedar-pengedar lainnya. Jangan sampailah kejadian ini terulang lagi, ya. Karena narkoba itu bisa merusak segalanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman 10 tahun penjara. Sat Narkoba Polres Batubara akan terus melakukan pengembangan kasus ini hingga sampai ke akarnya. Jadi sebelumnya kita tangkap di rumahnya dalam keadaan kosong, kita kejar, berhasil kita amankan ke sebuah hotel yang ada di Kelurahan Binjai, Tebing Sabandar. Nah, itu ada hotel inisial B, BP. Ya, itu berhasil kita amankan sekitar jam 4 pagi. Jadi ketika melakukan penggeledahan, dia melarikan diri dan bersembunyi di sebuah hotel. Dari tangannya kemudian kita temukan barang bukti 1 gram di hotel tersebut. Kemudian kita kembangkan lagi ke rumahnya lagi untuk pencarian barang bukti lainnya dan ditemukanlah 99,7 gram. Itu disembunyikan di bawah, ditanam. Jadi narkotika itu ditanam dia dengan bungkusan plastik hitam, ditanam di tanah.
Sidang putusan pra-peradilan judi online kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Dalam sidang yang beragendakan putusan atas gugatan yang diajukan Penegak Hukum Indonesia atau LP3HI untuk menetapkan status Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Lantas apa tanggapan pihak LP3HI atas putusan Majelis Hakim tersebut? Oke. Jadi hari ini ada 2 putusan pra-peradilan terkait dengan kasus WG dan Nikmir ya. Dari hasil putusan ini Hakim pra-peradilan menyatakan bahwa gugatan kami tidak dapat diterima. Kendati gugatannya ditolak Majelis Hakim, namun pihaknya berharap kasus promosi judi online yang melibatkan banyak selebritis dan publik figur itu bisa menemui titik terang. Selain itu, pihak LP3HI juga menyarankan kepolisian untuk mengeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara atau SP3 supaya kasusnya tidak menggantung. Saat ini Barreskrim Polri belum menghentikan kasus tersebut. Tapi dalam hal ini kami mengapresiasi itu hak hakim karena melihat dari sisi normatifnya saja dalam kasus ini. Sedangkan yang kami inginkan dalam perkara pra-peradilan ini adalah kita ingin tahu niat baik penyidik terkait adanya laporan masyarakat, adanya indikasi promosi judi online itu. Jadi dalam hal ini kami berharap meskipun gugatan kami tidak dapat diterima karena sifatnya normatif ya, karena dianggap masih dalam rangka penyidikan, tapi kami berharap ini jangan terus dibiarkan. Sebelumnya, LP3HI dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia atau KEMAKI mengajukan gugatan pra-peradilan ke PNI Jakarta Selatan. Gugatan yang dilakukan 2 ormas masyarakat itu terkait buntut dari dugaan penghentian penyidikan kasus promosi judi online yang melibatkan artis Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. Sementara itu, kasus dugaan promosi judi online yang diduga dilakukan selebgram Hana Hanifah hingga hari ini masih bergulir di meja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia mengajukan permohonan pencekalan terhadap Hana Hanifah kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan karena dikhawatirkan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Jadi kami dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia melalui unit Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia LBH PBSIMI, kami hari ini mengajukan permohonan cekal terhadap selebgram terlapor kasus promosi judi online Hana Hanifah. Adapun permohonan cekal itu kami ajukan berharap Polres Jakarta Selatan, penyidik dan juga Kapolres mengabulkan permohonan kami, yaitu berkoordinasi kepada imigrasi untuk melakukan cekal terhadap Hana Hanifah dengan alasan dikhawatirkan terlapor melarikan diri, kabur ke luar negeri atau menghilangkan alat bukti sehingga perkara ini menjadi berpotensi terhambat. Diberitakan sebelumnya, selebgram Hana Hanifah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak tahun 2022 atas kasus dugaan promosi judi online. Namun hingga saat ini kasus tersebut masih jalan di tempat. Dan perkara sudah kami laporkan sejak tahun 2022 Juli. Itu sudah hampir 2 tahun saat ini dan saat ini statusnya masih penyelidikan. Bang, sini kan sudah berjalan 2 tahun seperti yang Bang bilang. Ya. Menurut Abang penanganannya gimana sih Bang? Ya, tentu kami berharap ini menjadi cepat, ada progres dan segera mendapat kepastian hukum. Karena sudah cukup lambat, sudah sejak 2 tahun ya, hampir 2 tahun gitu loh. Nah, kami berharap naik statusnya. Dan perkara sudah kami laporkan sejak tahun 2022 Juli. Gitu, sudah hampir 2 tahun saat ini.
Pemirsa, viral di media sosial, dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di bawah flyover Pulau Gebang, Jakarta Timur pada pukul 2:30 dini hari. Dari rekaman video amatir warga, mereka terlihat saling serang menggunakan senjata tajam, bambu, serta batu. Nampak terlihat satu orang terjatuh terkena sabetan senjata tajam hingga membuat korban merangkak. Belum diketahui kondisi pelaku tawuran tersebut yang terkena sabetan senjata tajam itu. Aksi tawuran ini sangat meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan yang lewat. Oke, Papi Seto amat prihatin atas terjadinya tawuran yang mengakibatkan korban nyawa dari salah satu pelajar yang melakukan tawuran itu. Menurut saya, sebagai aktivis pengendali atau pemantau peredaran narkotik, itu bisa saja terjadi akibat peredaran narkotik. Papi Seto sendiri pernah menangkap dua pelaku tawuran, ya, anak sekolah, setelah dikepung massa. Yang tertangkap itu pun seperti tidak ada ekspresi, datar, tenang saja seperti itu. Nah, ini bisa diakibatkan atas rusaknya saraf itu, jadi hilangnya rasa kasih sayang, belas kasih, dan timbulnya rasa arogansi yang tidak peduli dengan orang, seperti itu. Papi Seto menghimbau untuk para orang tua, para aparat kepolisian, para guru, dan semua pejabat yang terkait. Yuk kita mulai perhatikan, karena efek dari pembiaran tawuran, ya, itu akan mengakibatkan rusaknya pola kehidupan dan pergaulan antar masyarakat generasi penerus kita. Sementara itu viral di media sosial video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari rekaman video amatir ini tampak detik-detik video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok remaja SMP di Balikpapan. Diketahui video tersebut merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Balikpapan. Menurut wali kelas korban, kejadian tersebut terjadi pukul 9 saat jam istirahat berlangsung pada Selasa lalu. Dan video itu kami dapat juga bukan langsung dari anak, tapi juga kiriman dari media. Itu pas Jumat malam, isinya tentang video itu. Jadi kami betul-betul tidak tahu kalau ada kejadian pengeroyokan seperti itu. Memang sebelumnya ada kasus perkelahian, tapi itu hanya dua pihak yang disebutkan namanya. Namun setelah selang beberapa hari, ternyata ada video yang tersebar tanpa sepengetahuan kami. Dan sebenarnya masalah perkelahian itu sudah kami wali kelas dengan guru BK itu sudah menangani yang terakhir ini, ya, dan sudah menyelesaikan di intern sekolah. Dan kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk tidak melanjutkan, berdamai, dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Korban maupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Namun pihak sekolah kaget video ini tersebar pada Jumat malam kemarin. Tetapi setelah video ini, malam tadi, kalau saya dapat video itu tadi malam jam 1, itu pagi kita konfirmasi dengan teman-teman yang tim BK. Dari tim BK, oh ini kita kumpulkan anak-anak hari ini juga harus turun. Jadi sudah turun, kita langsung pisahkan mana yang terlibat, mana yang tidak, mana yang penonton, mana yang pelaku. Nah, langsung pelaku kita pisahkan. Nah, itu pun kita semuanya kita kasih sanksi. Kami di sekolah punya sanksi game yang ada di HP harus dihapus. Jadi saat itu juga sambil ada koordinasi di pihak kepala sekolah dengan RT di Kelurahan Kedikit, itu kami di kelas semua game hapus. Miris banget ya, hampir tiap hari kita melihat video viral itu tentang pembulian gitu. Dari dulu sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan soal masalah pembulian ini gitu. Bahkan anak saya sendiri pun dulu pernah jadi korban bullying di sekolah gitu. Sampai anak saya pindah sekolah pun itu
nggak ada kejelasannya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya pribadi juga, ini minimnya pengawasan dari pihak sekolah juga. Karena begitu anak saya dibully, saya sendiri yang ngalamin, saya ngomong ke gurunya, malah gurunya tuh yang seperti menyepelekan, bilangnya, ah biasa bu, namanya di sekolah itu biasa bu, namanya juga anak-anak pada bercanda, anak ibu aja yang cengeng, seperti itu. Malah banyak juga yang ngelapor ke saya kalau anak saya itu memang dibully gitu sama teman-temannya, dan anak saya selalu mengeluh, dan sampai akhirnya saya ngomong ke pihak sekolah juga bilangnya udah nggak usah diperpanjang bu, namanya juga anak-anak, seperti itu. Dan akhirnya saya pindahkan anak saya dari sekolah itu. Usai video tersebut viral, sebanyak 6 siswa yang terlibat aksi bullying dibawa ke unit PPA Mapolresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Diketahui korban berinisial R berusia 15 tahun mengalami lebam di kepala akibat dianiaya para pelaku. Proses hukum masih terus dialami oleh unit PPA Polresta Balikpapan, pihak sekolah maupun orang tua dihadirkan dalam pemeriksaan. Terus saya ngelihat di berita-berita sampai sekarang itu banyak banget pembulian di sekolah. Aduh tolong dong, saya minta tolong banget kepada pemerintah, kepada siapapun gitu, kepada yang berwajib untuk menangani kasus ini dengan serius gitu. Dan dari pihak sekolah pun harus ada pengawasan yang benar-benar bagus gitu. Karena pembulian ini bukan hal sepele gitu. Bahkan anak saya sendiri yang pernah merasakan pembulian itu di sekolah, dan dia juga sangat trauma. Bahkan harus pindah sekolah gitu. Jadi tolong, saya minta tolong kepada pihak yang berwajib, yang berwenang, pihak sekolah untuk mengawasi murid-muridnya itu dengan benar gitu. Jangan sampai hal ini terjadi terus-menerus di sekolah-sekolah, di pesantren, bahkan bisa menghilangkan nyawa anak itu gitu. Dan buat orang tua juga, kalau misalkan anak sudah ngeluh, anak sudah ngadu, tolonglah direspon dengan baik dan dicari tahu gitu kan. Sangat-sangat disayangkan sih kalau sampai saat ini masih banyak pembulian gitu. Jadi tolong untuk pengawasan yang lebih baik lagi, dan kalau udah ada kasus seperti ini ditangani dengan baik, dikasih hukuman, dikasih efek jera kepada anak-anak supaya tidak melakukan hal yang sama. Masih seputar kasus bullying siswa, sidang pembulian yang dialami anak Sunan Kalijaga kembali digelar dengan agenda pledoi. Pada sidang kali ini dihadiri Sunan selaku orang tua korban dan pihak sekolah yang mendampingi anak pelaku. Kondisi itu memantik kemarahan Sunan dan istrinya lantaran pihak sekolah yang mendampingi terdakwa dan bukan mendampingi anaknya yang menjadi korban bullying. Padahal pada sidang kemarin itu tidak ada agenda untuk pihak sekolah datang untuk bersaksi. Jadi orang tuanya bisa pada melihat ya. Kita bicara masalah adab, ya. Bicara masalah perasaan orang. Orang tua yang kami sesuai dengan kartu. Ya bukan, udah. Ini Pak, Bapak nggak usah bohong lah. Bapak ngomong aja. Di sekolah anak terdakwa ini orang tuanya siapa? Jawab jujur. Kalau bohong saya punya buktinya loh Pak. Yang menyekolahkan Pak Arif dan Bimona. Pak siapa? Pak Arif dan Bimona. Dan yang saya tahu dari awal kejadian ini orang tuanya Arif dan Mona. Ya. Tapi semenjak di proses penyidikan, sampai di kejaksaan, sampai detik ini, yang hadir bukan Arif dan Mona. Selama ini kan saya tidak membuka identitas di mana anak saya sekolah. Tapi hari ini, apa yang saya lihat, sampai istri saya menangis, itu anak pelaku yang melakukan bullying dan kekerasan terhadap putra saya, itu didampingi oleh kepala sekolah. Dan yang mengagetkan saya didampingi oleh wali kelas daripada anak saya yang menjadi korban. Tentunya saya melihat pemandangan ini pemandangan yang tidak baik. Tapi kenapa beberapa kali sidang saya melihat justru pihak kepala sekolah ya mendampingi anak pelaku. Dalam agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa, tidak ada pembelaan apapun yang meringankan terdakwa. Namun terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dari hakim. Sementara itu, Sunan juga mempertanyakan keberadaan orang tua dari terdakwa
Lantaran sejak kasus bullying tersebut terjadi, belum pernah satu kali pun menemui dirinya untuk meminta maaf. Pak Kepala Sekolah ini bilang hari ini orang tuanya anak terdakwa atau anak pelaku hadir. Fakta hukumnya saya tidak pernah melihat. Iya kan Pak? Saya tidak pernah melihat loh legalitas yang katanya bapak-bapak apa ibu-ibu. Karena sudah mengembalikan kepada orang tua kandungnya. Pak Arief dan Bu Mona adalah orang tua asuhnya. Kemudian setelah peristiwa ini semakin meruncing, dikembalikan haknya kepada ayah dan ibu kandungnya. Orang tua, ya, orang tua yang saya tahu dari awal, yang bertanda tangan di atas materai, bertanggung jawab terhadap anak pelaku ini, ya, bapak yang berinisial A sama ibu yang berinisial M itu tidak pernah muncul sama sekali. Jangan mempermainkan apa kami lah gitu loh, pakai bilang ada orang tua kandung, orang tua angkat. Saya orang hukum. Mana orang tua kandung legalitasnya, mana orang tua angkat, mana legalitasnya. Saya selama ini memang dari awal perlu diketahui ya, saya tidak pernah meminta anak ini dikeluarkan dari sekolah. Bahkan saya yang meminta kepada pihak sekolah jangan dikeluarkan biar dia bisa sekolah, bisa ulangan. Lalu di pihak kepolisian saya pun juga tidak meminta untuk anak ini diberlakukan penahanan. Ya, saya sebagai orang tua korban sangat-sangat cukup toleransi kepada anak pelaku ya yang melakukan kekerasan terhadap putra saya. Atas kemarahan Sunan selaku orang tua korban, pihak sekolah akhirnya buka suara. Dalam keterangannya kepada awak media usai keluar ruang sidang, ia membantah tudingan Sunan Kalijaga yang mana pihak sekolah tidak adil dalam menghadapi kasus bullying yang dialami anak Sunan. Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada hari Kamis 7 Februari mendatang. Coba saya pengen dengar deh bagaimana penilaian masyarakat ya. Ini sekali lagi saya ulang, pihak sekolah bahkan wali kelas, wali murid anak saya yang menjadi korban bullying dan kekerasan di sekolah malah mendampingi penglihatan saya dan saya udah foto malah mendampingi anak yang menjadi pelaku. Kira-kira kalau kalian jadi orang tua rasanya bagaimana? Itu aja. Kami dari sekolah yang tugas pertama adalah membantu lancarnya proses kami hadir karena hari ini Ananda sedang ujian akhir tahun untuk kelas 9 sehingga jam 12 itu kami berangkat bersama-sama memastikan bahwa pelaku ini sampai di pengadilan dengan baik dan bisa memenuhi proses sebagaimana mestinya. Mana orang tuanya gitu. Jangan yang ini datang aku orang tua kandungnya. Minta maaf juga enggak sama saya. Namun demikian sampai detik ini tidak ada etikat baik, bahkan muncul pun enggak pernah di persidangan. Bahkan muncul pun enggak pernah di persidangan. Ibu saya punya utang sama mereka. Mendingan kamu deketin tuh cowok. Ibu itu wanita penghibur. Papa kamu tuh belum pulang. Sebuah drama keluarga akan hadir di layar kaca kesayangan pemirsa mulai hari ini. Ya, sinetron teranyar RCTI Cinta Berakhir Bahagia akan memanjakan pemirsa khususnya para pecinta sinetron. Kita baru nyampe di Mall Ambarukmo. Halo pemirsa RCTI, sekarang kita lagi ada di Mall Ambarukmo, Yogyakarta untuk acara Meet and Greet sinetron kita Cinta Berakhir Bahagia. Christiana Baharudin, salah satu pemainnya, memastikan kalau sinetron drama keluarga ini ceritanya lebih seru dan fresh. Yang ibu-ibu pencinta sinetron penasaran sama ceritanya seperti apa, nanti jangan-jangan ini nih, jangan-jangan itu tuh, tapi kita udah jelasin semua. Oh enggak, ini beda kok dengan sinetron yang lain. Belum tayang aja udah pada excited, apalagi kalau tayang ya. Iya kan? Daripada aku harus memerankan sosok yang sangat-sangat 150 juta derajat berbeda dari yang aku saat ini sebenarnya gitu. Aku harus menahan
menahan kehebohan si Kristiananya ini sendiri. Kristiana kan orangnya emang heboh, terus gampang bergaul sama orang, senyum terus, full senyum. Dan Pasha di sini orangnya cemberut terus, dia judes, jutek, cool, tapi dia care gitu. Jadi aku harus menahan itu semua untuk bisa jadi Pasha. Sebelumnya, acara meet and greet yang digelar di Plaza Ambarukmo, Yogyakarta berlangsung meriah dihadiri para bintang cinta berakhir bahagia. Puluhan pengunjung memadati lokasi untuk bertemu langsung dengan 3 pemain utama, Angela Gilsha, Christiana, dan Laura Moon. Seru banget. Yang bikin aku gak nyangka adalah ternyata banyak yang pinter acting ya. Iya. Komen aku seru banget acaranya, rame di sini, seru banget. Tadi kita seru-seruan bareng sama anak-anak Yogyakarta di Plaza Ambarukmo, seru abis. Love Jogja. Untuk para pecinta sinetron pastinya sudah tak sabar dan kepo seperti apa cerita cinta berakhir bahagia. Nah, pastikan tidak beranjak dari televisi Anda karena Cinta Berakhir Bahagia akan tayang tepat pukul 19.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hai pemirsa RCTI, Jangan lupa saksikan kami di Cinta Berakhir Bahagia mulai 5 Maret jam 19.45 hanya di RCTI. Saya harus punya bayi laki-laki. Ibu tega masukin aku ke dalam perangkap itu, Bu. Itu semua gara-gara selama ini Ibu bohong sama aku. Selama ini Ibu gak kerja sebagai pelayan. Buka pintu. Ibu itu wanita penghibur. Papa kamu tuh belum pulang dan mama mau nungguin papa kamu. Viral di media sosial, video sebuah bajai terlihat salah jalan dan melawan arah di jalan tol Jakarta-Tangerang, tepatnya di kilometer 3. Rekaman video bajai yang salah jalan tersebut didapat dari seorang pengendara yang merekam kejadian tersebut. Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Loh, bajai. Bajai tersebut terlihat melawan arus di tol Jakarta-Tangerang. Diduga bajai tersebut terpaksa melawan arus lantaran salah jalan melewati underpass Tomang yang hanya digunakan untuk akses jalan tol pada hari Minggu 3 Februari 2024 lalu. Supir bajai tersebut kabarnya baru sadar ketika sudah melaju sepanjang 2 km setelah melewati underpass Tomang. Video bajai salah jalan tersebut dikomentari berbagai komentar warganet. Di lain tempat rekam aksi seorang pengguna jalan yang protes ke pemilik hajatan lantaran terjebak macet. Pasalnya, pemilik hajat menggelar acara hajatan atau resepsi di kediamannya, namun tak punya lahan parkir khusus tamu, hingga akhirnya banyak mobil tamu yang parkir di badan jalan dan menyebabkan macet. Dari video yang beredar, kejadian tersebut terjadi di jalanan Depati Parbo, Sungai Penuh, Jambi. Terlihat seorang pengguna jalan menghampiri lokasi hajatan dan mencari pemilik hajatan. Terlihat dari jauh pengguna protes ke pemilik hajatan lantaran acara yang digelarnya membuat macet jalan. Kemudian kita bersiap-siap keluarga besar dari Bapak Safarudin Hakim sudah
Kejadian tersebut sontak mengundang komentar warganet, banyak yang menyayangkan dan mengurai soal pemilik hajatan harusnya memperhitungkan tamu yang datang, termasuk lahan parkir untuk tamu, sehingga acara pribadi yang digelar tidak merugikan kepentingan umum. Kalau sepenglihatan aku sebenarnya itu tenda hajatannya tidak mengganggu jalan ya, tapi di samping jalan, dan itu yang aku lihat sebenarnya yang terganggu para pengguna jalan yaitu fasilitas parkir yang ternyata tidak disediakan oleh si punya hajat untuk para tamu memarkirkan motor dan juga mobilnya, itu yang akhirnya membuat penyempitan jalan seperti itu. Sedangkan itu kan jalan dua arah dan itu juga jalan yang tidak besar. Sebenarnya mungkin ini menjadi pecutan juga untuk para yang nanti akan buat hajatan yang tidak hajatannya tidak di gedung atau mungkin tidak di hotel, sebagaimana mungkin mempunyai win-win solution kalau misalnya memang akan sedikit mengganggu fasilitas umum, karena kan memang jalan itu kan fasilitas umum dan para pengendara itu yang seharusnya mempunyai hak mereka berjalan lancar seperti itu. Seharusnya memang disediakan lahan parkir mungkin, atau kalau memang tidak bisa banget gitu ya untuk mengadakan hajatan di rumah, kalau memang ada biaya di gedung seperti itu. Kitanya bahagia tapi orang-orang tidak bahagia karena kita mengadakan pesta kan itu juga hal yang tidak baik gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya dari kita bagaimana saling menghormati, pengguna jalan juga menghormati yang sedang berpesta, yang berpesta pun menghormati hak-hak pengguna jalan, seperti itu sih.